Salam Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sinta Depatu. Saya dari Prodi Psikologi Kristen semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang psikoterapi dan mental illness. Pertama, harus mengetahui apa itu psikoterapi. Psikoterapi merupakan sebuah metode yang dilakukan berdasarkan psikologi guna mengatasi permasalahan manusia terkait kejiwaannya. Psikoterapi sendiri juga sangat sering digunakan dalam pengobatan dan sangat erat kaitannya dengan mental illness yang terjadi pada manusia. Kata psikoterapi sendiri di dalam bahasa Inggris yaitu psikoterapeutik, yang berarti perawatan yang dilakukan pada suatu penyakit dengan menggunakan metode psikologis untuk memerangi penyakit secara klinis. Di dalam istilah kedokteran, pendekatan ini disebut sebagai farmakoterapi, tetapi di dalam psikologi disebut psikoterapi. Pendekatan psikoterapi sendiri bukan berarti hal yang mudah dan bukan berarti juga kita bisa melakukan di mana dan dengan siapa saja kita melakukan psikoterapi. Psikoterapi juga sering digunakan untuk mereka yang memang mengerti mengenai psikologi keperawatan. Namun, jika misalnya kita memiliki salah seorang keluarga yang ternyata terkena mental illness, maka kita bisa melakukan psikoterapi. Ketika seseorang mengalami masalah mental, tentunya ia akan membutuhkan orang lain untuk mengatasi masalahnya tersebut. Banyak orang yang beranggapan bahwa mereka kerasukan atau diganggu oleh roh halus. Ternyata anggapan ini tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di luar negeri seperti di Amerika. Tapi pendapat ini dihargai, namun bagi para peneliti atau ilmuwan itu tidak masuk akal. Terus yang kedua, kita masuk pada mental illness. Mental illness yang pertama itu pengertiannya, dan yang kedua itu bagaimana mental illness itu di dalam dunia medis. Jadi, jika kita bertanya apakah itu mental illness yang sesungguhnya dan mengapa terkadang kita mudah memberikan label pada banyak orang dan menganggap bahwa mereka juga memiliki penyakit mental illness hanya karena perilaku yang tidak sesuai. Jadi mental illness itu ialah sebuah penyakit medis yang dinyatakan ketika pasien telah melewati pemeriksaan dan mendapatkan diagnosa yang menghasilkan penurunan signifikan. Penurunan tersebut terjadi bukan hanya dari kemampuan kognitif saja, melainkan juga penurunan dari sisi afektif dan relasional. Terus yang berikut, tanda-tanda yang bisa kita kenali jika seseorang itu mengalami mental illness. Tanda yang pertama yaitu mereka tiba-tiba menarik diri dan menjauhi lingkungan sosial. Dan yang kedua ialah penurunan kemampuan diri, menurun secara bertahap sampai ke tingkat yang paling rendah. Dan yang ketiga ialah bermasalah dalam konsentrasi atau ingatan dan sejenisnya. Bahkan jika sudah parah, maka akan mengalami kejadian seolah kehilangan ingatan. Terus yang keempat, perasaan yang dianggap mati dan tidak adanya ekspresi yang diberikan pada pasien. Terus yang kelima, sensitif jika melihat pemandangan atau gambar ataupun suara
ataupun penciuman dan sentuhan. Terus tanda yang berikut yaitu adanya perasaan seperti sedih dan stres secara terus-menerus, bahkan hingga menyebabkan mereka depresi dan dipengaruhi oleh tekanan, sehingga membuat tekanan tersebut seolah berlebihan. Dan yang ketujuh ialah adanya perubahan emosi dan mood yang ekstrim disertai dengan tindakan di luar batas seperti kekerasan, penolakan, dan sejenisnya. Dan tanda yang terakhir yang ke-8 yaitu sulit untuk tidur ataupun tenang, atau berkebalikan di mana mereka justru memilih untuk tidur berlarut-larut dan tidak ingin bangun. Mereka yang masuk ke dalam mental illness akan sulit mengendalikan keinginan atau nafsu. Sehingga mereka yang menderita mental illness kehilangan kesadaran dan status atau pengenalan diri sendiri. Gangguan ini juga bisa terjadi karena keturunan, kemudian faktor perkembangan dan psikososial, tekanan dan permasalahan, dan yang akhirnya menimbulkan banyak gangguan. Sekian dan terima kasih materi yang saya bawakan untuk hari ini. Salam.